Aku juga belum tahu, Kang Mas. Aku sudah memutus tabir untuk menyelidiki masalah itu. Yang pasti, banyak penduduk yang mati tanpa sebab. Dewata, masalah apa lagi yang kamu berikan pada Manguntur? Dan sekarang, aku sedang berusaha untuk mengembalikan keadaan ini seperti semula. Oh ya, bagaimana kabar Kang Mas dan juga Palastri? Aku dan Palastri baik-baik saja. Sekarang Palastri berada di tempat yang aman dari pihak Ta. Baguslah. Berarti ada satu hal lagi yang harus kita cegah. Apa itu? Arim, dia jatuh cinta pada Bopo. Tidak, itu tidak mungkin, Dimas. Karena itulah, Arimi tidak membunuh Bopo, Kang Mas. Dan sepertinya dia ingin damai karena cintanya pada Bopo. Dewata Agung, cobaan apa lagi yang kamu berikan pada kamu? Tenanglah, Kang Mas. Aku yakin Bopo bisa mengendalikan Arimi. Dan ini satu-satunya cara agar Arimi tidak bertindak brutal. Tapi Dimas, ini semua mana mungkin bisa terjadi. Arimbi adalah istri dari Kanjeng Kebawinarang. Aku tahu, Kang Mas. Untuk sementara ini, masalah ini kita biarkan saja. Karena aku yakin Kanjeng Kebawinarang juga akan paham. Dan ini salah satu cara agar Arimi menghambat pembalasan dendamnya. Dan ini masalah yang belum selesai. Ini safir biru. Kita harus temui Bopo. Aku yakin beliau tahu siapa hantu itu yang sebenarnya. Baiklah, aku akan bersiap-siap. Berpikirlah, Arimi. Berpikirlah. Ayo. Anggareksa tidak boleh mengenali cincin itu. Dia harus menjadi milikku. Iya, dia harus mencintaiku. Pikirannya tidak boleh terganggu oleh apapun. Dia harus mencintaiku. Arimbi? Maafkan aku, Komandan. Aku sedikit pusing. Sudahlah, tidak apa-apa. Sebaiknya kamu istirahat. Terima kasih. Dimas, kamu sudah siap? Baiklah, kita pergi sekarang. Mari. Bagaimana Bopo? Apa Bopo sudah bisa mengingat cincin apa itu? Tidak, ya. Bopo tidak ingat. Memangnya ada apa dengan cincin itu? Coba tolong, Bopo ingat-ingat lagi. Ini cincin siapa?
dan apa yang telah terjadi sebelumnya. Bopo benar-benar tidak ingat, Ger. Dan Bopo tidak tahu. Bopo tidak mengenali cincin itu. Sudah, lebih baik kalian simpan cincin itu. Dan kalau Bopo ingat, Bopo akan beritahu kalian. Akhirnya, selesai juga aku membaca kitab ini sebanyak 1000 kali. Dan sekarang sudah waktunya untuk aku merubah masa depanku. Sial, kenapa pintu gua ini tertutup? Kurang ajar. Kenapa batu-batu sialan itu menyerangku? Baiklah, aku harus menggunakan ilmu menembus dinding untuk keluar dari gua ini. Kurang ajar. Pasti ada kekuatan lain yang melindungi dinding itu. Apa yang harus aku lakukan? Baiklah, aku harus menggunakan ilmu menembus dinding untuk keluar dari gua ini. Kurang ajar. Pasti ada kekuatan lain yang melindungi dinding itu. Apa yang harus aku lakukan? Nagas, tidak bisakah kau diam? Aku pusing melihat gayamu seperti orang gila begitu. Aku memang sedang gila memikirkan anakmu. Bukankah kau bilang Byakta sedang memperdalam ilmu keabadiannya dengan kitab yang kau tunjukkan itu? Benar, tapi kenapa sudah larut malam begini Byakta belum pulang juga? Nagras, kau ini aneh. Byakta sudah besar. Dia punya ilmu kesaktian yang dalam. Kenapa kau harus mengkhawatirkannya? Aku hanya khawatir Byakta tidak berhasil mendapatkan kesempurnaan dari ilmu kitab itu. Akibatnya bisa berbahaya kalau Byakta gagal menyempurnakan ilmunya. Apa akibatnya, Nagras? Byakta bisa mati. Nagras, kalau begitu kita segera susul Byakta. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Baik, Gayatri. Ayo kita susul Byakta. Nagras, pintu goa ini tertutup rapat. Aku merasa kesulitan untuk masuk. Tenang, Gayatri. Aku akan menggunakan sihirku untuk bisa masuk. Ayo, Gayatri. Iya, aku bisa masuk sekarang. Nagras, untung kamu datang ke tempat ini, Nagras. Memangnya apa yang terjadi, Byakta? Lihat, Ibu. Aku terjebak di sini. Dan aku tidak bisa keluar. Bukankah kau sudah mempunyai kesaktian? Itulah, Ibu. Aku lupa ada lembaran yang terpenting yang aku tinggalkan di kediamanku. Lembaran yang mana, Byakta? Lembaran yang sangat penting. Yang bisa melihat masa depanku. Bagaimana bisa kamu membaca kitab, tapi kamu meninggalkan lembaran yang paling penting, Byakta? Sudahlah, Nagras.
Kamu jangan menyalahkan aku terus. Namanya juga aku sudah lupa. Sudahlah, lebih baik sekarang kita segera keluar dari gua ini dan kembali ke tempatmu, Biangka. Kau bisa istirahat dan melanjutkan baca kitab itu esok hari. Ya, ibu benar. Aneh, kenapa aku tidak bisa menembus pintu gua ini? Ternyata kamu juga tidak bisa menembus pintu goa ini, Nagras. Pasti ada sesuatu yang membuat pintu tidak bisa terbuka dan kita terjebak di sini. Biakta, apa ada orang lain yang masuk ke sini selain kau? Setahu aku tidak, Ibu. Tapi tadi siang ada suara Respati memanggil-manggilku, Ibu. Dia meminta aku keluar dari tempat ini. Apa mungkin ini perbuatan Respati? Aku rasa tidak, Ibu. Respati tidak punya ilmu setinggi ini untuk menutup pintu goa. Benar-benar menyebalkan. Aku tidak mau membusuk di dalam gua ini. Kau jangan hanya bisa marah-marah, Nagras. Cepat cari jalan keluar. Bajil, ada apa kamu mencariku? Wipangga, aku ingin minta bantuan kepada kamu. Tapi kalau dengan kedatangan aku, kamu merasa terganggu, aku minta maaf. Tidak. Kamu tidak menggangguku. Bantuan apa yang kamu maksud? Begini Wipangga, sekarang kan aku punya kelompok musik. Nah, tapi sampai detik ini, aku belum bisa menemukan lagu yang pas untuk kelompok kami. Lalu apa hubungannya denganku, Bajil? Wipangga, kamu kan pintar bersair. Nah, aku yakin pasti kamu bisa membuat lagu untuk kelompok kami. Syair. Iya, syair. Lagu? Iya, lagu. Tapi ingat ya, kamu harus memasukkan ada yo 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 ono wong Jowo, yo 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 ono wong Jawa. Begitu. Kamu tunggulah di sini. Ini adalah syair lama. Kamu bisa gunakan itu. Cobalah. Yo 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 yo, hati ini tertikam kehidupan yo. Jika usai bayangkan mengusik kalbu yo, maka tidak salah bukan jika aku bisikan perlahan bahwa aku cinta padamu. Ini akan menjadi lagu yang paling hebat. Tong Bajil, terima kasih. Permisi dulu. Wah, jadi mereka dapat lagu dari Dwi Pangga. Pantas saja lagunya bagus. Lampir, cepat gunakan otakmu untuk berpikir. Kita juga harus bisa membuat syair-syair yang indah seperti mereka. Aku mana bisa seperti itu. Aku bukan orang yang bisa melakukan itu, Sambi. Makanya, kamu itu jangan terlalu banyak berdandan. Pikir, Lampir. Cepat pikir. Sekarang juga kita harus temui Dwi Pangga dan paksa dia untuk membuat syair yang lebih baik. Di mana laki-laki penyair itu? Lama sekali dia. Kamu itu harus sabar, Lampir. Kita itu kan sedang minta tolong. Sambil. Ada apa kalian mencariku? Maaf kalau kami mengganggumu, Dwi Pangga. Aku datang ke sini ingin meminta pertolonganmu. Untuk apa? Berbuat kejahatan seperti kalian? Kami sudah tidak seperti itu, Dwi Pangga.
Kami justru ingin menghibur penduduk sekarang. Dengan cara? Bernyanyi. Di mana laki-laki penyair itu? Lama sekali dia. Kamu itu harus sabar, Lampir. Kita itu kan sedang minta tolong. Lampir, ada apa kalian mencariku? Maaf kalau kami mengganggumu, Dwi Pangga. Aku datang ke sini ingin meminta pertolonganmu. Untuk apa? Berbuat kejahatan seperti kalian? Kami sudah tidak seperti itu, Dwi Pangga. Kami justru ingin menghibur penduduk sekarang. Dengan cara? Bernyanyi. Apa yang kau tertawakan? Kau sudah ingin kehilangan tenggorokanmu rupanya ya? Sabar. Sabar, Malampir. Aku hanya tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya bila kamu nanti menyanyi. Kamu tenang saja, Dwi Pangga. Aku mempunyai cara supaya dia bernyanyi tanpa mengeluarkan suara di atas panggung. Sudah, Santi. Sudah. Sekarang, katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kamu membikinkan syair yang indah di panggung. Cuma itu? Iya, kau bisa kan? Tentu saja bisa. Kalian tenang saja. Tapi kalian harus berjanji setelah aku membuatkan kalian syair. Kalian berdua harus pergi dari sini. Baik-baik. Cepatlah tulis di lontar. Ayo. Kaulah wanita tercantik dan paling sempurna. Wajahmu begitu cantik sampai aku tidak sadar. Kamu tidak punya kaki dan tangan. Aku mau tidur di pelukanmu. Tangan gagah seperti baja. Lagu yang bagus sekali. Syair apa ini? Sudah. Kamu bisa latihan di luar sana. Cepat. Terima kasih, Dwi Pangga. Sama-sama. Ayo, Lampir. Sekarang kelompok kita sudah lengkap. Lagu kita sudah punya. Cuma satu yang kita belum punya. Yang belum punya apaan? Seragam. Kita harus wajib memakai seragam di saat kita pentas. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan seragam manusia khusus saja, yo? Setuju. Selain gampang dibuat, bahannya juga gampang didapat. Pakai daun kelapa aja. Aku setuju, yo. Bagaimana menurutmu, Andini? Iya. Aku setuju. Bajunya mana? Ya. Tunggu sebentar ya. Tunggu ya. Ya. Ini untuk kamu dan ini untuk kamu ya. Loh, kok cuma dua? Kalian mana? Ya. Kita tidak usah saja ya. Wah, curang. Bajil, gimana nih? Tidak bisa. Kalian juga harus memakainya. Tapi kalau latihan, kami berdua tidak apa-apa yang pakai. Tapi kalau pentas, kalian berdua wajib memakai ini. Iya, kalau pentas semuanya harus seragam. Bukan begitu adikku sayang. Sudah. Dongkat, ayo
baju nih. Ayo. Yuk. Aku harus mengalahkan Dewi Sambi. Akhirnya selesai sudah. Aku cantik juga ya. Penampilanku bagaimana? Kamu lucu sekali, Boboknya Laras. Kalau aku gimana? Ya sudah. Sekarang kita mulai latihan joget dah. Dubet, kamu beresin dulu. Ya. Ya. Kita bergoyang. 1, 2, 3. Jangan panik, jangan bengong, turuti pikiran bingung. Lebih baik kita gabung, berjoget di atas panggung. Goyangkan pinggulmu, goyangkan badanmu. Mari kita joget gembira bersama-sama. Jangan panik, jangan bengong, turuti pikiran bingung. Lebih baik kita gabung, berjoget di atas panggung. Goyangkan pinggulmu, goyangkan badanmu. Mari kita joget gembira bersama-sama. Hamba masih tidak mengerti, Kanjeng. Kenapa Bopo hamba tidak bisa mengingat apa-apa? Padahal sepertinya perempuan misterius itu sangat mengenal Bopo. Aku sendiri juga tidak tahu. Aku kurang paham masa lalu Bopo. Apalagi tentang wanita-wanita yang dicintainya. Apa Kanjeng juga tidak tahu siapa biung hamba? Maafkan hamba, Kanjeng. Jika hamba bicara lancang, seharusnya hamba tidak melibatkan Kanjeng dalam masalah hamba ini. Biarlah persoalan ini hanya Bopo dan perempuan misterius itu yang tahu. Tidak, Komandan. Masalah ini sekarang menjadi masalahku juga. Bukankah ini ada hubungannya erat dengan cucuku Rati? Masalahnya sekarang, hamba masih bingung, Kanjeng. Bagaimana caranya hamba membuat Bopo hamba mengingat tentang perempuan misterius itu? Karena hanya dialah yang menjadi kunci untuk mengungkap semua masalah Rati.
kamu benar-benar tidak mengingat keluarga Reksa, kamu pasti bohong. Siapa sebenarnya dia? Kenapa seolah-olah dia mengenal aku? Kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Bagaimana aku bisa mengingatnya kalau aku tidak melihat wajahnya? Siapa kamu sebenarnya? Apa aku mengenal kamu? Hei, tunggu! Hei, tunggu! Jangan pergi! Andini. Bopo, ada apa Bopo? Kenapa Bopo berteriak-teriak? Bopo habis bertemu dengan hantu itu. Tapi yang anehnya, dia bisa menangis. Hantu? Aku rasa itu bukan hantu, Bopo. Kalau bukan hantu, terus siapa dia? Mungkin saja sosok itu ada hubungannya dengan masa lalu Bopo. Masa laluku? Bopo harus mencari tahu siapa sosok hantu itu sebenarnya. Dan aku akan buktikan ucapan kamu, Adini. Lalu, apa rencana Bopo? Bopo harus ke rumah Kakang Ranubaya. Dan Bopo yakin, Kakang Ranubaya pasti tahu apa yang harus Bopo lakukan. Baiklah, Bopo. Berhati-hatilah. Iya, Adini. Kakang. Kakang Reksa. Tidak biasanya kamu seperti ini. Sekarang kamu tiba-tiba muncul. Begini, Kakang. Aku baru saja bebas dari sekapan Arimbi di gua. Aku kembali ke rumah baru beberapa hari. Iya, aku juga mendengar itu. Yang penting sekarang ini kamu selamat dan tidak kurang sesuatu apapun juga. Dimas, tidak terasa sekarang ini waktu sangat cepat berlalu. Dulu ketika kamu kecil, kamu selalu bermain di halaman rumahku. Tapi sekarang kamu sudah mempunyai cucu. Anak-anakmu hidup cukup mapan. Yang paling membanggakan aku lagi, Arya Kamandano. Dia sekarang sudah menjadi temenggung di Manguntur. Dimas, tidak terasa sekarang ini waktu sangat cepat berlalu. Dulu ketika kamu kecil, kamu selalu bermain di halaman rumahku. Tapi sekarang kamu sudah mempunyai cucu. Anak-anakmu hidup cukup mapan. Yang paling membanggakan aku lagi, Arya Kamandano. Dia sekarang sudah menjadi temenggung di Manguntur. Terima kasih, Kakang. Dimas, dari tadi aku perhatikan ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kamu. Mungkin pikiran sangat begitu berat. Ada apa, Dimas? Ceritakanlah kepadaku. Atau mungkin ini soal Arimbi? Ini tidak ada hubungannya dengan Arimbi, Kakang. Masalah Arimbi, aku sudah bisa mengatasinya.
Dimas, di usia kita yang sudah menjelang senja ini, kita nikmatin sebaik-baiknya. Kita eling kepada Sang Pencipta, tinggalkan sejenak tentang duniawi. Karena bagaimanapun juga, duniawi ini hanya sementara. Aku juga inginnya seperti itu, Kakang. Tapi bagaimana aku bisa tenang kalau aku selalu diganggu oleh sosok misterius? Wanita misterius? Apa yang selama ini dianggap itu adalah Nari Ratu? Benar, Kakang. Aku juga tidak tahu kenapa. Dia sering mendatangiku, tapi dia tidak menyakitiku. Aku jadi semakin penasaran, Kakang. Sampai aku tidak bisa tidur. Dimas yakin tidak mengenal sosok wanita ini? Justru itu, aku datang ke sini ingin bertanya pada Kakang. Apa Kakang tahu bagaimana masa mudaku? Apa Kakang tahu siapa saja wanita yang dekat denganku? Aku benar-benar tidak bisa mengingatnya, Kakang. Tolong bantu aku. Iya, setauku yang dekat dengan Dimas itu adalah biungnya Kamandanu. Kakang benar-benar tidak tahu wanita lain? Iya. Aku ingat ketika muda kamu takut dengan perempuan. Kamu lebih memilih memperdalam ilmu kanuragan. Lalu kamu pergi ke Manguntur untuk menjadi prajurit di sana. Oh ya, sekarang aku baru ingat. Cepat katakan, siapa dia, Kakang? Dulu ketika kamu pulang dari Manguntur, teman-teman kamu mengatakan bahwa kamu dekat dengan seorang perempuan, yaitu yang bernama Mirnawati. Mirnawati.